Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, pada kegiatan ini kita diarahkan untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita masuk ke persoalan kita, ada baiknya kita mengingat terlebih dahulu pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya mengenai tentang apa saja itu bilangan cacah, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi, hal tersebut sangat berfungsi untuk kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita mengenai tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Jadi, seperti yang kita ketahui, kalau bilangan cacah, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif itu berbeda. Jadi, kalau kita buat ke dalam bentuk garis bilangan, itu seperti ini berada di titik 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ini min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi untuk bilangan cacah itu dimulai dari 0. Itu adalah bilangan cacah. Sedangkan untuk bilangan bulat positif dimulai dari 1, bilangan bulat positif. Dimulai dari min 1 dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi, untuk dasarnya kita telah mengetahui bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan 0, min 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif dimulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi itu adalah dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki pembelajaran kita berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai tentang persoalan penjumlahan pada bilangan pecahan, di mana pada persoalan ini dikatakan bahwa Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram buah jeruk keseluruhan punya Nina? Jadi yang pertama kita ketahui bahwa Nina itu memiliki 1/4 jeruk. Kemudian karena Nina mengetahui teman-temannya akan ke rumah, dia membeli lagi sebanyak 3/4 kg jeruk. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan menyelesaikannya dengan cara berikut. Jadi pada contoh soal yang Ibu berikan, kita dapat membentuk persoalan matematikanya sebagai berikut, di mana 1/4 ini adalah jeruk awal milik Nina, 3/4 adalah Nina membeli tambahan lagi. Karena mengingat temannya akan ke rumah, Nina membeli lagi 3/4 jeruk. Maka langkah awal yang kita lakukan, karena kita mengetahui 1/4 ditambah 3/4 memiliki penyebut yang sama, maka kita bisa langsung membuat ke dalam bentuk seperti ini. 1 kita tambahkan dengan 3, 1 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. 4/4 didapat dari 1 ditambah 3, 1 ditambah 3/4. 4 karena penyebutnya sama-sama 4. Jadi bisa langsung kita buat 1 ditambah 3/4, maka 1 ditambah 3, 4, dan 4 kita turunkan. 4 dibagi 4 dapatlah 1. Maka dapat kita ketahui bahwa buah jeruk yang dimiliki oleh Nina adalah 1 kg. Ini buah ya, ini buah. Jadi sampai di sini bisa dipahami dari mana asalnya 1, karena 1/4 adalah jeruk awal Nina, 3/4 itu jeruk yang dibeli oleh Nina sebagai tambahan. Kemudian 1 kita tambahkan dengan 3/4 karena penyebutnya sama-sama 4. Jadi bisa langsung kita tambahkan 1 ditambah 3/4, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4/4 sama dengan 4 dibagi 4, 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah jeruk yang dibeli oleh Nina itu
berjumlah 1 kg. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Abbas membawa sebuah kue dan ingin membagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Abbas setelah memberikan kepada kedua temannya tersebut? Jadi di sini kita ketahui bahwa Abbas itu memiliki 1 buah kue. Maka karena Abbas ini sedang bahagia karena mendapatkan nilai bagus di sekolah, ia ingin membagikan untuk Heri dan Sugeng, itu adalah temannya. Kemudian Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng diberikan 2/5 bagian. Maka persoalan ini dapat kita selesaikan sebagai berikut. Nah, untuk penyelesaian, sisa kue yang masih dimiliki Abbas sama dengan 1 kue utuh. Awalnya Abbas memiliki 1 kue utuh, di mana kue tersebut akan dikurangi untuk 1/4 untuk Heri, 2/3 untuk Sugeng. Kita dapat membentuk matematikanya sebagai berikut. 1 ini adalah kue utuh milik Abbas, 1/4 adalah bagian dari Heri, dan 2/5 adalah bagian untuk Sugeng. Maka 1 kue utuh dikurang dengan 1/4 untuk Heri, dikurang dengan 2/5 untuk Sugeng. Maka kita dapat membentuknya 1 dikurang, ini masih 1 karena masih kue utuh. 1 kita kurangkan dengan 1 kita kurangkan dengan buka kurung 1 dikali 5, 1 dikalikan dengan 5 per 20. 20 itu kita dapatkan dari 4 dikalikan dengan 5. 4 dikalikan 5 dapatlah 20. 4 dikali 5 kita dapatkan 20. Kemudian 1 dikali 5 kita kali silang, 1/4 dikurang 2/5. Kita kali silang 1 dengan 5 dan 2 dengan 4. Jadi 1 dikali 5 per 20 ditambah 2 dikali 4 per 20. Maka 1 dikurang 5, 1 dikali 5 dapatnya 5, 2 dikali 4 dapatnya 8 per 20. Jadi karena penyebutnya sudah sama, kita kembali mengingat persoalan yang tadi. Maka kalau penyebutnya sudah sama, bisa kita langsung tambahkan 5 ditambah 8 per 20 sama dengan 13 per 20. 8 ditambah 5 13 per 20. 1 kue dikurang 13 per 20. Maka 1 dikali 20 dikurang 13 per 20. Mengapa demikian? Di sini 1 dikurang 13 per 20. Sehingga 1 kita kalikan dengan 20, kita kurangkan dengan 13 per 20 sama dengan 1 dikali 20 20 dikurang 13 per 20, maka didapat 7 per 20. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sisa kue yang masih dimiliki Abbas adalah 7 per 20 bagian. Sampai di sini bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk persoalan berikutnya, mari kita kerjakan sama-sama. Untuk rekan-rekan dan teman-teman silakan membuka kertas. Kita akan mencoba menyelesaikan persoalan ini, di mana tentukan hasil 1/3 ditambah 2/3. Seperti konsep kita sebelumnya, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Jadi 1 ditambahkan dengan 2/3 sama dengan 1 ditambah 2 3/3. Maka 3 dibagi 3 1. Mudah? Sangat mudah. Untuk persoalan berikutnya, kita beranjak ke soal pengurangan. Pada soal pengurangan 3/2, tentukan hasil dari 3/2 dikurang 2/2. Di sini penyebutnya juga sudah sama, maka bisa langsung kita kurangkan.
3 dikurang 2 per 2. 3 dikurang 2 1, 1 per 2. Nah, untuk contoh berikutnya, tentukan hasil dari 4 per 6 dikurang 1 per 6. Kita lihat penyebutnya sama, yaitu 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita kurangkan. 4 dikurang 1 per 6, maka 4 dikurang 1, 3 per 6. Dapat kita kecilkan, 3 per 6 dapat kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagikan 3. 3 dibagi 3 1, per 6 dibagi 3 2. Mohon maaf, di sini terjadi salah penulisan, seharusnya 1 per 2. Maka didapat hasil 1 per 2. Nah, untuk persoalan mengenai tentang pengurangan pada bilangan pecahan, kita sudah menemukan di mana soal itu memiliki penyebut yang berbeda. Di mana persoalan ini tentukan hasil dari 2 per 3 dikurang 1 per 4. Penyebut pada persoalan ini yaitu 3 dan 4. Jadi dapat kita lakukan penyelesaiannya adalah 2 per 3 dikurang 1 per 4 sama dengan 3 dikalikan dengan 4, 12. 12 dibagikan dengan 3, 12 kita bagikan dengan 3, yaitu 4. 4 dikali 2, 8. Dikurang 12, masih sama. 12 kita bagikan dengan 4, yaitu 3. 3 kita kalikan dengan 1, 3. Maka 8 dikurang 3, 5 per 12. Itulah mengapa kita dapatkan hasil 5 per 12. Yang pertama-tama kita ulangi. Langkah awal kita melihat terlebih dahulu apakah penyebutnya sama atau berbeda. Pada persoalan ini kita lihat bahwa penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 4. Maka kita kalikan 4 dengan 3. 4 dikalikan 3, 12. Kemudian 12 kita bagikan dengan 3, yaitu kita dapati hasil 4. 4 dikalikan 2, 8. Kemudian 12 kita bagikan dengan 4, kita dapati hasil 3. 3 dikalikan 1, 3. Maka 8 kita kurangkan dengan 3, 5 per 12. Nah, untuk persoalan yang kedua, yaitu dikatakan bahwa tentukan hasil dari 1 per 2 dikurang 1 per 5. Sama seperti langkah persoalan yang pertama, kita melihat terlebih dahulu apakah penyebutnya sama atau berbeda. Pada persoalan ini penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 5. Untuk langkah awal, kita kalikan 2 dikalikan dengan 5. Maka kita dapati penyebutnya adalah 10 kurang 10. 10 kita bagikan dengan 25. 5 dikalikan dengan 1, 5. Dikurang 10 kita bagikan dengan 5, 2. 2 dikali 1, 2. Jadi 5 dikurangkan dengan 2, 3 per 10. Untuk persoalan nomor 1 dan nomor 2, saya rasa sudah bisa dipahami karena persoalannya cukup mudah. Nah, untuk persoalan yang ketiga, tentukan hasil dari 2 per 4 dikurang 1 per 3. Seperti langkah kita sebelumnya, kita lihat apakah penyebutnya sama atau berbeda. Jadi penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 3. Maka kita kalikan 4 dikalikan 3, 12. 11 dikurang 12. 12 kita bagikan dengan 4, maka dapat hasil 3. 3 kita kalikan dengan 2, dapat 6. 6 dikurang 12 kita bagikan dengan 3, maka dapat hasil 4. 4 dikalikan dengan 1, 4. Jadi sama dengan 6 dikurang 4, 2 per
12. Sama-sama kita bagikan 2. Kita bagikan 2, maka 1/6. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Bisa dipahami? Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Dadah, assalamualaikum.